Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di penghujung Ramadan. Banyak aktivitas dan kegiatan ibadah yang sudah kita lakukan, mulai dari qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, demikian juga iktikaf, kemudian tilawatul Quran dan sebagainya. Dan esok hari kita akan menyambut Idul Fitri, hari kemenangan, hari kebahagiaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang makna Idul Fitri, maka kata Idul Fitri itu berasal dari dua kata. Id yang secara linguistically atau secara lugatan dari kata ada ya'udu idan, artinya kembali. Kenapa kok hari raya ini disebut Id? Ada dua alasan yang mendasar kenapa hari raya ini disebut Id. Yang pertama, litakarrurihi kulla amin, karena hari ini atau hari raya ini akan selalu berulang-ulang di setiap tahun. Kemudian alasan yang kedua, li'audillahi ala ibadatihi bisurur wal khair, khususan bi ghufrani dunub, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kepada para hambanya dengan kebaikan dan juga kepada kebaikan, dan secara khusus bi ghufrani dunub, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Itu kenapa hari raya ini disebut dengan hari raya Id. Kemudian kata Al-Fitri itu artinya berbuka. Kemudian kata Al-Fitri yang kedua juga berarti fitrah, yaitu suci. Artinya hari ini umat Islam yang sudah menjalani ibadah puasa secara 1 bulan penuh, maka akan kembali pada kesucian, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang melakukan ibadah puasa imanan, disertai dengan keimanan, maksudnya imanan billah, maksudnya keimanan kepada Allah. Wahtisaban, maksudnya apa? Wahtisaban bi thawabillah, yaitu mengharap pahala dari sisi Allah, maka kata Nabi dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya yang telah lewat akan diampuni. Mudah-mudahan Idul Fitri yang akan kita rayakan besok hari akan menjadikan kita manusia yang betul-betul perfect, manusia yang betul-betul excellent, manusia yang betul-betul berkualitas, yang mana kita sudah ditraining oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam momentum Syahrul Ramadan. Ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita bicara tentang ibadah puasa, maka ibadah puasa yang sudah kita jalani 1 bulan penuh ini memiliki makna secara lugatan wa syar'an, dan pada intinya nanti dihubungkan dengan goal and purpose of fasting, yaitu tujuan dari mana tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya khitab atau perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu melakukan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini,
ternyata tradisi ibadah puasa itu juga sudah menjadi tradisi atau syariat umat-umat yang terdahulu. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga sudah melakukan ibadah puasa. Akan tetapi yang menjadi ikhtilaf atau perselisihan di kalangan para ulama dan mufassirin, apakah mereka juga melakukan puasa Ramadan atau puasa yang telah diwajibkan oleh Allah itu adalah puasa Ramadan, atau sekedar melakukan ibadah puasa. Dari dua pendapat tersebut mungkin kita bisa simpulkan, yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka hanya diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu itu melakukan ibadah puasa, sebagaimana Nabi Adam melakukan puasa yang kita kenal dalam tradisi Islam, yaitu Ayyamul Bid, hari-hari putih yang dilakukan di tanggal 13, 14, 15. Demikian juga pendapat yang kedua tadi. Sebenarnya ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi dan Kristen, mereka juga melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi mereka baddalu hadhihi syariah. Mereka merubah syariat ini, karena tipologi ahlul kitab atau the people of book, mereka senantiasa merubah syariat yang sudah ada. Artinya orang Yahudi dulu juga melakukan ibadah puasa Ramadan sebanyak 1 bulan, tetapi karena mereka merubah syariat ini, akhirnya mereka hanya puasa di Yaumu Asyura, yaitu hari 10 Muharram. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ingin puasa Asyura, maka para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun yu'adzimuhul yahud, sesungguhnya puasa Asyura itu yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad merespon, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak mengikuti tradisi Musa daripada kamu sekalian. Kemudian kalau kita lihat An-Nasara atau orang Kristen juga melakukan ibadah puasa, dan awalnya mereka melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian karena bulan Ramadan terkadang jatuh di musim panas, akhirnya mereka melakukan puasa di musim Rabi, yaitu musim semi, dan sebagai kafarah mereka menambahi puasa Ramadan itu 30 hari ditambah 10 hari sehingga jumlah totalnya 40 hari. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam Injil Luka atau The Gospel of Luke, yaitu salah satu canonical gospel atau Injil kanonik di dalam tradisi Kristen, itu dijelaskan bahwasanya Yesus Kristus atau Yesus Al-Masih itu melakukan puasa ketika setelah pembaptisan di Sungai Yordan, kemudian digiring oleh iblis ke Bariyah atau ke padang pasir, dan ketika itu dikatakan dalam Injil arba'ina yauman juriba bi iblis, yaitu Yesus Kristus itu 40 hari itu digoda oleh iblis, walam yakul syai'an fi hadhil ayam, dalam Injil bahasa Arab, dan Yesus Kristus tidak makan apapun selama 40 hari ini. Terlepas dari perdebatan tadi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, intinya tradisi puasa yang kita lakukan itu tradisi yang sudah memiliki akar dari tradisi-tradisi umat sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini memberikan pengaruh secara psikologi untuk memberikan gambaran, yaitu tentang tashilu asyam lil muslimin, bahwasanya puasa itu tidak menjadi beban bagi orang-orang muslim, memberikan dorongan secara psikologi bahwasanya perintah ini tidak hanya ditujukan untuk umat Islam saja. Kemudian dijelaskan la'allakum tattaqun, ternyata illah atau alasan atau illatun barizatun minas shaum, illah yang sangat nampak dari ayat ini bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak lain untuk meningkatkan kualitas spiritualnya. Kemudian dijelaskan waktunya ayyaman ma'dudat,
hanya hari-hari tertentu yang kita kenal dengan hari atau bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu makna puasa dan juga historitas puasa. Tetapi apabila kita gali lebih dalam, ternyata puasa yang secara bahasa atau secara linguistic meaning artinya al-imsak, menahan diri dari sesuatu atau abstaining from something, ternyata secara syariat makna puasa lebih dalam daripada itu. Puasa tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal jima nahara Ramadan, tidak hanya kita abstain, kita menahan diri dari makan minum yang keduanya mubah, atau al-jima, yaitu melakukan hubungan seksualitas dengan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ternyata juga ibadah puasa yang kita lakukan itu tidak sekedar itu, karena intinya puasa itu harus menahan diri dari segala hal yang berpotensi negatif, seperti ghibah, yaitu dzikra akhaka bima yakrah. Kamu berbicara tentang aib, menggosip kepada saudaramu yang tentu kalau saudaramu dengar itu tidak akan suka. Kemudian banyak orang yang melakukan namimah, melakukan provokasi, kemudian juga adu domba, mengadu sesama saudara supaya terjadi perkelahian. Hal-hal semuanya yang negatif ini perlu untuk kita hindari, karena kalau kita lakukan ketika kita melakukan ibadah puasa, maka akan muhbitun lil ajri, akan memberikan mengurangi kualitas pahala yang kita akan dapatkan dari ibadah puasa itu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, malam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan melakukan perbuatan dusta, wal jahla, yaitu melakukan tindakan kebodohan, yaitu al-udwan bainan nas, permusuhan di antara manusia, maka dalam hadis ini dijelaskan falaisa lillahi hajah, maka tidak ada kepentingan bagi Allah fi ayyada ta'ama wa syaraba, orang tadi meninggalkan makanan dan minuman. Demikian juga dalam ibadah puasa kita dilatih bagaimana kita mengkontrol diri kita dari provokasi dan emosi, sehingga Nabi mengatakan wa in syatamahu ahadun au qatalahu falyakul inni mraun shaimun. Jika ada orang yang memprovokasi, jika orang mengajak kita sampai kepada kemarahan, maka kita dianjurkan untuk meredam emosi kita supaya kita tidak terprovokasi dan kita mengatakan inni mraun shaimun. Artinya ibadah puasa yang kita lakukan itu betul-betul melatih bagaimana kita meningkatkan kesabaran, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita betul-betul melakukan purifikasi terhadap jiwa kita. Itu esensi dari ibadah puasa yang kita lakukan. Dan juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita lihat ibadah puasa itu ternyata memiliki fawaid, memiliki manfaat. Saya sampaikan dari 3 perspektif. Yang pertama, fawaid rohiyah, yaitu manfaat dari segi spiritualitas. Artinya orang yang berpuasa itu, atau puasa itu menjadikan seseorang memiliki tingkatan spiritualitas yang tinggi, tingkatan menjadi muttaqin tadi, la'allakum tattaqun. Karena intinya kalau kita perhatikan dalam penciptaan manusia, sebenarnya manusia itu diciptakan dari 2 unsur. Yang pertama unsur rutin, yaitu unsur tanah yang menjadi asal mula penciptaan manusia. Yang kedua unsur ar-ruhi al-ilahi, unsur spiritualitas ketuhanan. Ketika potensi atau unsur tanah ini dominan pada diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang sangat jahat, manusia yang negatif. Tapi ketika unsur ar-ruhi al-ilahi, yaitu unsur ketuhanan, spiritualitas ketuhanan ini lebih dominan, kita akan menjadi manusia yang paripurna. Sehingga puasa sebenarnya melatih bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki unsur ar-ruhi al-ilahi ini lebih dominan pada diri kita. Kemudian yang kedua, puasa memiliki
keutamaan dari segi kesehatan, bahwasanya puasa ini dapat menjadikan pencernaan kita maksimal. Banyak makanan yang tidak sehat yang kita konsumsi, maka dengan puasa ini tubuh kita akan menjadi sehat. Sehingga ada sebuah hadis, meskipun diperdebatkan tentang kesahihannya, tetapi hasanahu as-Suyuti, dihasankan oleh Imam Suyuti dari ahli merupakan pakar hadis. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sini dan juga Abu Nuaim dalam bukunya Hilyatul Auliya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu, dengan puasa itu kamu menjadi sehat. Yang ketiga, ini yang terakhir, manfaat dari puasa kita adalah puasa ini sebenarnya dari janib ijtimai, dari segi social benefit, ini menjadikan manusia itu sama di hadapan Allah. Baik orang kaya, orang miskin, semuanya wajib melakukan puasa. Orang kaya yang setiap harinya itu bisa makan, tetapi karena menjalankan ibadah, dia meninggalkan makan dan minum. Dan ketika dia merasakan kelaparan satu hari penuh, maka akan muncul al-ihsas atau affection, rasa iba terhadap saudara dia yang lain, sehingga muncul rasa sensitivitas dia terhadap problematika sosial, bahwasanya banyak saudara kita yang tidak memiliki kecukupan makan dan minum. Kemudian puasa ini ditutup dengan zakatul fitri yang insya Allah besok hari kita akan laksanakan. Ternyata zakatul fitri, kalau kita bicara zakat itu ada dua, zakatul mal, zakat yang berupa finansial atau harta, yang kedua zakatun nafsi, yaitu zakat yang mensucikan diri kita, zakat yang nilainya purifikasi terhadap diri kita. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasulullah memfardukan zakat fitri kepada umat Islam ini. Fungsinya dua, tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari omongan yang kotor dan juga omongan yang keji. Artinya ketika kita puasa banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dengan zakatul fitr ini bisa mengcover kesalahan yang kita lakukan di dalam ketika saat kita berpuasa. Yang kedua, ternyata manfaat zakatul fitri itu ada dimensi sosial, yaitu wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Artinya hari raya yang bakal kita rayakan besok ini jangan sampai orang-orang miskin tidak makan, tidak ada hal yang ia santap pada hari raya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tadi mewajibkan kepada kita semuanya untuk mengeluarkan zakatul fitri, yang diantara fungsinya ternyata ada fungsi secara sosial, yaitu tu'matan lil masakin. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata puasa yang kita lakukan 1 bulan ini memiliki banyak keuntungan, memiliki terutama dari dimensi spiritualitas, kemudian dari segi kesehatan, kemudian juga dari segi sosial. Karena endingnya puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang paripurna, supaya kita menjadi pribadi kualitas yang memiliki ketakwaan yang sangat dekat kepada Allah, yang memiliki ketakwaan yang maksimal kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian kultum kita menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan pencerahan dan juga pemahaman terhadap kita tentang nilai filosofi di balik ibadah puasa kita. Dan menutup kajian kita ini, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, qulu amin wa antum bi khairin. Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.